Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bang Galva Pertarakan. Sebelum-sebelumnya di komentar-komentar banyak berseliweran ya ke saya ya, menanyakan tentang .io yang sorted. Nah, sebelum konten saya banyak masuk memang yang sorted gitu ya. Dan kebetulan kerusakannya itu tidak terlalu rumit sih. Jadi kalau sorted itu dia antara satu .io dan .io yang lain tuh, walaupun kerusakannya sama di LCD tampilnya sorted, tapi belum tentu komponen yang rusak itu sama juga. Jadi penyebabnya bisa berbeda ya. Dan kebetulan saat ini masuk satu yang rusaknya sorted. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini RPA tidak ada ya. Kalau dipencet tulisannya sort ya. Nah, ini contoh salah satunya aja. Kebetulan masuk ya. Jadi belum tentu dengan yang di teman-teman umumnya masuk juga sorted, belum tentu sama. Tapi paling tidak tahu penyebabnya apa, salah satunya gitu ya. Dan lebih baik langsung kita bongkar aja. Nah, setelah dibongkar ya. Jadi kalau bisa dilihat ya kelemahannya sistem pinnya yang naik turun yang ada pegasnya seperti ini ya. Dia masuk leakingnya tuh dari sini, nggak bisa dihindari karena dia kan dinamis ya, naik turun pegasnya aja sampai seperti ini ya. Penuh liquid ini, kebanjiran liquid ya. Nah, bekas-bekasnya kelihatan tuh. Terus ini konektor RBA nya juga penuh liquid ya. Jadi ini sepertinya RBA nya leakingnya di atas wajar. Ini penyebab kerusakan tidak hanya .io tapi io atau mod lain juga dari leaking nih ya, yang di atas kewajaran ya. Jadi banjir di sini dia kena mesin. Jadi sekuat apapun, sebagus apapun mesinnya, kalau momennya sudah leakingnya seperti ini, dia KO juga ya. Jadi RPA nya yang tidak betul. Jadi kondisi mesinnya di sini mengkhawatirkan juga ya. Istilahnya banjir liquidnya kemana-mana, nanti pakai mikroskop aja. Ini kondisi mesinnya, jadi betul-betul kacau nih, betul-betul berantakan, bekas liquid di mana-mana. Jadi setelah ini satu-satunya jalan harus dibersihkan dulu ya, sebelum dites. Bersihkan total dulu sampai bersih. Ini juga ini kaki MCU nya ada yang kena korosi, jadi kemungkinan kalau dibersihkan secara disikat gitu ya, enggak bersih, terpaksa saya angkat dulu, saya bersihkan total. Nah, kaki MCU nya baru saya taruh lagi. Setelah itu baru kita lakukan pengukuran ya. Sekarang sudah kelihatan ya, bening setelah dibersihkan betul-betul. Dan ternyata MCU nya tidak perlu dilepas ya, karena disikat aja sudah bersih kaki-kakinya. Sekarang kita lanjut untuk ukur ya. Saya nyalakan dulu lampunya multitester. Oke, kita mulai ya. Ini continuity test ya. Jadi kita ukur di sini oke, ini oke, tidak ada short. Ini sepertinya oke tapi pecah, mencurigakan ini. Nah, jadi ini kapasitornya sudah short ya. Sepertinya ini ada korosi ya, jadi tidak nyentuh dia, tidak nyentuh ke bawah. Kita tes ya, coba di sini, tidak nyentuh dia. Jadi ini perlu diganti karena short. Yang ini aman. Oke ya, kita cek lagi kapasitor ini aman. Ini yang ke MCU aman. Ini yang ke jalur RBA aman. Ini juga, ini step up aman. Oke, step up nya tidak short. Nah, setelah ini kita akan tes ini ya, karena tadi kan korosinya di sini ya parah ya.
Jadi kita tes dulu, ini yang hitam ke sini harusnya open ya, jadi enggak terhubung ya. Open, kita balik sebentar, lampunya mati ya, kita nyalakan dulu, kita tes lagi. Oke, normal ya. Jadi sebentar, kita akan alihkan ke ngukur resistor ya. Saya set ke 200k karena ini gede-gede ini. Jadi ini normalnya 10k, ini 100k, dan ini 150k. Sedangkan ini 5 ohm nih. Jadi kita tes dulu. Ya 0,95 ya 10k ya. Oke. Ini kalau ini bentar. Kesusahan nyentungnya. Oke. Dia naik terus sebentar ya. Agak susah nih, kecil. Ini memang kalau resistor harus dicopot ya. Coba saya balik posisi jarumnya. Nah ini oke ya, hampir 150k. Oke, berarti normal. Kalau ini sepertinya harus dicopot untuk tesnya, tapi kelihatannya sih bagus saja karena ini muaranya kedua ujung ini ground. Kalau ini ke sini, ini ke sini ya. Saya ganti dulu ke continuity ya. Ini lampunya mati lagi tes ya, ini continuity. Nah ini ujungnya ya. Kalau yang ini ke atas, ini ke MOSFET driver. Sedangkan kalau ini 5 ohm, bisa dilihat ya sebentar. Nah itu dia ya, 5 ohm, 5,8 ya, sekitar 5 ohm. Itu ini yang kasih daya ke MOSFET driver ya. Ujungnya ada resistor yang masuk ke MOSFET driver. Jadi ini oke, jadi sepertinya yang di sini normal ya, kan walaupun kena koresi tadi. Kita tidak tahu ini MOSFET P channel MOSFET ini gimana nanti setelah dikasih daya aja. Yang penting ini saya ganti dulu, saya ganti yang baru ya, karena bahaya ini short. Oke, ini sudah saya ganti ya, saya ganti baru. Kapasitornya saya ambil dari bangkai yang lainnya. Jadi sekarang ini sudah saya sambungkan ke power supply. Saya nyalakan dulu. Oke, sudah kedip. Lalu kita tekan tombol firing sekali ya. Ternyata masih kedip 2 kali, jadi masih shorted ya. Kita ukur outputnya tidak ada. Kalau step up voltasenya oke, 9 volt, 10 volt oke. Di sini, nah di sini cuma 3 volt ya. Ini tegangan power supply agak ngedrop pula. Jadi kemungkinan voltase dari step up ini nggak turun ke bawah ya, nggak turun ke sisi sebaliknya ya. Jadi ini 9 volt, di sini cuman 3,82 volt, harusnya kurang lebih 9 volt juga. Jadi ada kemungkinan jalurnya putus atau 2 resistor. Ini sepertinya sih ini resistor 2 resistor ini tidak betul ya. Yang ini memang outputnya oke. Outputnya oke ya, 9,67, tapi sepertinya ngangkang ini. Jadi kena apa namanya nih, kena korosi, tidak naik ke bawah, tidak menuju ke bawah juga ya, karena di sini outputnya 0, tidak ada. Dan ini juga
Untuk sebentar, saya matikan dulu ya supaya aman ya, takutnya nyenggol. Saya matikan dulu power supply, saya pindah ke continuity ya. Nah ini tegangan dari step up ini kan dari step up ya, ini step up, outputnya di sini, dari sini ya ke resistor ini, ke sini, ini ground, ini di yang satu jok ini ground ya. Nah terhubung ya, ini ground dan ini koneknya ke sini. Nah lalu lari ke sini, oke, no problem. Ini larinya ke sini, ke kapasitor ini, nyebrang ke sini, dan dari sini naik ke sisi bawah ya, turun ke sisi bawah. Sepertinya ini korosi, jadi tidak nyentuh ini resistornya dengan plat solderan ini ya, karena kan tadi kotor sekali. Dan ini dari sini harusnya nyebrang ke sini, ini titik ini. Nanti akan saya kerik ini ya untuk ngecek, karena tidak akan, dia larinya ke dioda di bawah ya. Saya balik dulu ya, saya lepas titik yang ini, titik ini dari sini ya koneknya ya, ini konek semua ke sini ya. Ini akan nyebrang ke bawah, ke sini dia. Nah ini dia poinnya ya, titiknya. Ini akan masuk ke sini dan akan masuk ke kaki input regulator 3,3 volt ini ya. Jadi ini tidak akan, umumnya kalau normal ini akan setelah ditekan tombol firing sekali, dia akan jadi sekitar 9 volt 10 volt ya. Dan tegangan baterai ini naik ya. Sebenarnya ini kalau di sini, kalau diukur memang sebesar tegangan baterai, tapi kalau di sini kalau umumnya sudah ditekan tombol firing sekali, ini akan ngalir voltase dari bawah ya. Jadi ini sudah 10 volt 9 volt gitu, lari ke sini masuknya 9 volt juga, dan ini akan lari ke gate resistor ini ya. Nah ini gate resistor ini, jadi kemungkinan besar dia titik ini tidak connect ya, tidak connect ke, bukan kemungkinan besar sih, tapi pasti tidak akan, tidak masuk ke sini ya dayanya. Jadi ini putus. Jadi sebentar akan saya cabut dulu ini dua-duanya, saya bersihkan dulu solder partnya, baru dipasang lagi. Kalau memang masih di sini belum normal 9 volt ya, jadi akan dijumper aja dari titik ini, nanti dikerik dulu di mana putusnya gitu ya. Nah ini sudah saya copot ya resistornya kedua-duanya, dan betul dia ada korosi sini hitam ya, ini kotor nih. Moga-moga aja solder padnya masih bagus, cuman kotor aja karena liquid ya, korosi. Dan ini udah saya kerik ya, untuk ini adalah poin titik yang nyebrang ke sisi bawah ya. Jadi sudah saya tes tadi dari sisi bawah ke sini oke. Tapi kalau kita tes pakai multitester, enggak ada ya, enggak connect ya. Jadi putusnya bukan di tengah-tengah mesin ini ya, tengah-tengah badan mainboard ini ya, tapi dari sini ke sini ya. Ini kan tiga-tiganya ini kan connect ya. Nah ini harusnya ini juga connect, tapi ternyata enggak. Jadi nanti setelah saya pasang ini 150K, ini 5 ohm ya. Setelah saya pasang kedua ini saya ganti baru ya, saya enggak mau risiko, jadi saya ganti baru 150K sama 5 ohmnya. Nanti akan saya jumper dari sini titik ini ke sini ya. Ini sudah saya pasang dua resistor baru, ini yang 150K, ini yang 5 ohm ya. Jadi di sini sudah saya jumper jalur yang putus ya. Putusnya bukan hanya dari sini ke sini ya,
Dari ini kan 3 nih berhubungan semua nih. Jadi saya ambil yang paling dekat ke sini, dan ini larinya ke sisi yang di bawah ya, ke dioda. Nanti akan saya tunjukkan. Ini juga, ini larinya ke sisi bawah dioda ya. Ini menuju ke resistor yang kasih daya ke MOSFET driver ya. Nanti akan saya tunjukkan juga. Sekarang kita akan lakukan tes dulu ya. Saya hidupkan dulu. Oke, sudah nyala. Ini posisi belum ditekan tombol fairingnya. Saya tekan tombol fairing 1 kali dulu. Oke, sudah nyala 3 kali. Kita cek di sini voltasenya 9,54. Ini 9,25. Jadi fix sudah ke bawah ya. Nah, sekarang untuk membuktikan ini sudah nyambung ke bawah juga, kita akan tekan tombol fairing sekali lagi. Harusnya ini ada tegangannya sudah ya. Nah, ini sudah ada tegangannya. Jadi sekitar 1,5 volt ya. Ini untuk mendeteksi apakah RPA sudah terpasang, dan kalau terpasang dia berapa ohm itu ya, dinamik ya. Ya, sekitar 1,5 volt. Jadi ini harusnya sudah normal, sudah enggak shorted lagi. Sebentar, saya matikan dulu. Jadi yang ini harusnya lari ke sini ya. Nah, di sini, dan ini titiknya. Ini titiknya sih tidak putus ya, putusnya di entah di sekitar sini lah, karena jalurnya juga tidak kelihatan. Jadi ini cuman titik ke bawah aja, entah di bagian mana yang putus, tapi titik ini harusnya naik dari antara ini. Pokoknya output dari step up ini harusnya masuk ke sini dan lari ke sisi bawah ya, ke dioda tadi. Sedangkan yang ini output dari step up juga lari ke sini. Ini ada titik segini ya, sekitar sinilah, saya lupa sekitar sini. Jadi larinya ke sini dulu, kalau nggak salah ini sini larinya ke sini dulu, dan ini juga sama ke sini dan juga ke sini. Ini ke current sensor. Jadi current sensor ini sebelumnya ini pasti 0 volt ya. Ini juga 0 volt, ini juga 0 volt. Nah, ini masuk ke MOSFET driver ini. Jadi sebelum di jumper tadi, sebelum di resistor ini diperbaiki, karena kan ini ada korosi ya, dia nggak nyebrang ke sisi bawah ini, ke sisi ini. Ini sebelumnya pasti 0 volt. Saya tadi nggak ngukur ya. Jadi di video saya sebelumnya yang short itu ada resistance to high ya, mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kalau yang di short itu putus total ya. Ini di sini bagus, tapi memang jalurnya putus. Jadi saya jumper dari sini ke sini. Nah, ini naiknya. Ya. Ini di sini larinya ke sini. Bukan jumpernya bukan ke sini, karena jalurnya terlalu riskan ya. Nyebrang dari bawah nyebrang ke sisi ini, resiko kalau mamanya dipasang nanti putus, bahaya. Jadi nanti yang paling aman kalau mamanya putus di sini, memang putus total ya, bukan jalurnya, bukan dia korupsi seperti tadi, itu lakukan jumper dari sini ke sini. Nah, ini titik ini naiknya, titik itu naiknya ke sini. Nah, sini ini larinya ke resistor ini. Ini kalau nggak salah resistornya 100k apa 10k, saya lupa. Nah, resistor ini juga berhubungan dengan ini ya, jalurnya sama. Jadi kalau umumnya ini sudah dikasih daya sebesar step up itu sekitar 9 volt itu, dia akan lari ke sini juga. Jadi semua hidup, ini hidup, ini hidup, ini juga hidup. Oke, begitu aja. Jadi sebelum ini saya kembalikan ke body untuk
melakukan tes firing pakai RPA ya. Ini akan saya tutup dulu ini yang terbuka ini, karena ini pertamanya kan ini kena backlight ya seperti tadi ya sebelumnya ya. Ini akan saya tutup pakai lem UV, ini juga sedikit, dan ini juga jalur ini saya tutup. Setelah itu baru akan saya masukkan ke body. Sudah saya pasang lagi ke bodinya ya, jadi siap dites. Ini juga konektor RPA sudah saya bersihkan, kinclong sudah ya, sudah lancar, bersih. Sekarang kita pasang baterai ya. Nggak ada lagi shorted. Kita pasang RPA, kedetek 0,33 ohm ya. Ini kawatnya 0,3 kalau nggak salah ya, selisih 0,03 lah. It's okay. Oke ya, jadi ini sudah sembuh. Perlu saya ingatkan kembali ya, apabila 2.io masuk dengan kerusakan yang sama, yaitu shorted ya, belum tentu mesinnya yang rusak komponennya juga sama. Jadi bervariasi, karena dalam satu mesin ini kan banyak komponennya. Walaupun di LCD tampilnya shorted kedua-duanya, 100% kalau saya bilang nggak akan sama. Tapi yang pasti kerusakan ini mirip-mirip dengan resisten to high ya. Bedanya kalau resisten to high, kalau ini kan waktu dipasang, waktu shorted itu kalau dipencet dia 0 ohmnya. Tapi kalau resisten to high dia sudah tinggi, walaupun RPA enggak terpasang, bisa 4, bisa 3, bisa juga 5, 0,5 gitu, 0,3 atau 0,4, padahal RPA enggak ada. Tapi komponen yang saya temukan di sini, komponen yang rusak atau tipe kerusakannya hampir sama ya, walaupun mesin mendeteksi jenis kerusakan yang berbeda, yaitu MOSFET driver ini nggak dapat daya, juga current sensor nggak dapat daya karena jalur dari bagian bawah itu step up-nya nggak mengalir ke atas karena resistornya korosi ya. Itu aja. Tapi entah kenapa saya juga nggak tahu, mesinnya deteksi berbeda ya, resistant to high sama shorted. Pada kerusakannya komponennya hampir sama. Jadi seperti itulah. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi bisa jadi teman-teman teknisi yang lain kalau masuk shorted berbeda, tapi penanganannya kalau mamanya shorted mungkin seperti itu, kurang lebihnya lah. Jadi MOSFET driver ini tidak dapat power aja, tidak dapat daya dari bawah ya, seperti itulah. Jadi saya harap tutorial ini bisa membantu ya, paling tidak menjelaskan kenapa shorted terjadi. Oke, gitu aja, cukup sekian. Terima kasih sudah berkunjung ke channelnya Mas Bengkel Vapor Tarakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi. Walaupun saya juga tidak setiap saat bisa upload secara reguler ya, secara konstan gitu, karena selain saya juga bekerja, juga ada servisan masuk, jadi kadang-kadang waktunya tidak tersedia. Jadi insya Allah kedepannya saya akan bisa sharing-sharing seperti ini lagi. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.